Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahdaza Piro Bolon dengan NIM akhir 024. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi dari mata kuliah Computing minggu kedua. Di sini kita membahas tiga materi atau tiga PPT. Yang pertama saya akan membahas materi full stack development terlebih dahulu, yaitu membahas bagaimana sebuah aplikasi web dibangun sampai akhirnya bisa diakses oleh pengguna. Proses ini dikenal sebagai full stack development, yaitu mulai dari membangun hingga aplikasi dijalan ke server. Nah, memahami the text. Apa itu the stack? Dalam membangun web atau aplikasi itu terdiri dari beberapa lapisan, mulai dari lapisan yang dilihat pengguna hingga logika yang berjalan di server sampai penyimpanan database. Semua lapisan ini disebut sebagai full stack. Full stack ini biasa terbagi lagi menjadi dua, yaitu front end dan back end. Lapisan pertama adalah front end, yaitu bagian yang berhubungan langsung dengan pengguna seperti tampilan dan interaksi. Sedangkan back end itu bertugas untuk mengolah proses di belakang layar seperti pengolahan database dan juga logika bisnis. Selanjutnya, arsitektur client and server. Ketika pengguna membuka aplikasi web atau browser, akan mengirim permintaan ke server. Server kemudian memproses permintaan tersebut dan mengirim kembali hasilnya untuk ditampilkan ke pengguna. Inilah yang disebut arsitektur client server. Contohnya terlihat pada gambar diagram arsitektur di samping. Next, ekosistem teknologi modern. Untuk mendukung proses tersebut, kita memerlukan tiga ekosistem utama, yaitu ada framework, web server, dan database. Framework ini seperti alat yang mempercepat pengembangan dengan struktur yang teruji. Jadi, proses pengembangan bakal lebih cepat tanpa kita menyusunnya manual, seperti ada Laravel, Next.js, dan lain-lain. Sedangkan web server sendiri seperti Nix bertindak sebagai gerbang reserve proxy untuk aplikasi, dan database itu tempat untuk menyimpan data seperti MySQL. Selanjutnya untuk proses development. Alur kerja proses development yang utama itu kita build, itu mengaplikasikan kode program dan aset-aset file. Terus selanjutnya kita push, itu mengunggah kode program yang sudah kita buat ke repositori, contohnya GitHub. Selanjutnya kita bisa deploy, itu menjalankan menjalankan kode di server produksi. Tujuannya agar program kita ini bisa dijalankan di server lain, bukan hanya di server lokal. Selanjutnya, monitor ini memastikan aplikasi berjalan tanpa error. Untuk standar performa web, agar aplikasi nyaman, server harus selalu tersedia. Waktu respon harus cepat. Jika aplikasi sering download lambat, pengguna akan mudah meninggalkannya. Kecepatan muat di bawah 2 detik secara signifikan meningkatkan potensi pengguna. Selanjutnya, kita beralih ke konfigurasi server. Supaya aplikasi bisa berjalan di server, diperlukan konfigurasi seperti pengaturan sistem operasi, keamanan jaringan, serta runtime yang sesuai dengan teknologi yang digunakan. Layanan cloud seperti AWS itu sering dimanfaatkan agar server bisa menyesuaikan jumlah pengguna. Nah, ini contoh perbandingan metode deploy berdasarkan metode kecepatan, kemudahan, dan kontrolnya. Next, strategi deploy terbaik. Pertama itu ada zero downtime, itu memastikan pengguna tidak merasakan gangguan saat update aplikasi dilakukan. Selanjutnya ada environment variable, itu memisahkan kunci API dan rahasia database dari kode sumber demi keamanan. Terus ada strategi environment, selalu tes aplikasi ke server APK sebelum merilisnya ke publik. Dan terakhir itu ada rollback yang memiliki kemampuan untuk kembali ke versi sebelumnya jika terjadi error mendadak. Ya, untuk materi yang pertama sudah selesai, kita akan lanjut ke materi selanjutnya.
Nah, baik untuk PPT yang kedua itu berjudul Infrastruktur dan Development Teknologi IT 2024. Nah, setelah memahami bagaimana aplikasi web dibangun dan dirilis, selanjutnya kita em, melihat infrastruktur IT yang mendukung jalannya aplikasi tersebut. Hmm. Nah, agar aplikasi web bisa diakses, internet menggunakan protokol tertentu, yaitu yang pertama ada DNS. DNS ini berfungsi untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP, sedangkan HTTPS memastikan pertukaran data antara pengguna dan server tetap aman. Nah, dalam jaringan, setiap layanan berjalan pada port tertentu. Jika tujuannya apa? Jika terjadi gangguan, biasanya dilakukan pengecekan menggunakan tools jaringan untuk mengetahui di mana letak masalahnya. Selanjutnya, data center visibility. Meskipun seperti layanan digital, sebenarnya semua aplikasi cloud berjalan di data center fisik yang banyak, yang berisi banyak server, sistem listrik cadangan, dan pendingin agar perangkat tetap stabil. Ini adalah komponen utamanya. Dan selanjutnya virtual dan hypervisor. Nah, agar satu server bisa digunakan secara efisien, digunakan teknologi bernama virtualisasi. Teknologi ini memungkinkan untuk satu server menjalankan banyak sistem sekaligus yang pengaturannya dilakukan oleh hypervisor. Nah, ini adalah langkah-langkah standar dalam menyiapkan infrastruktur komputer alat. Tahapannya ada konfigurasi, selection, networking, dan finalization. Dan selanjutnya, akses jarak jauh. Itu ada SSH dan RDP. Perbedaannya apa? Eh, setelah untuk SSH ini untuk server Linux. Sedangkan untuk Windows ini biasanya menggunakan RDP. Tujuannya sama, agar dapat em, melakukan pengolahan bisa dilakukan dengan jarak jauh. Selanjutnya ada full stack ekosistem. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, untuk full stack ini terdiri dari front end. Front end itu bisa menggunakan HTML, CSS, React, atau dan lain-lainnya. Sedangkan back end biasanya menggunakan JS atau Python, dan database-nya menggunakan Postgres, SQL, dan MongoDB. Eh, dalam pengelolaan aplikasi pembayaran, proses development sering diotomatisasikan agar lebih cepat dan minim kesalahan. Web server ini bertugas untuk menangani permintaan pengguna, sedangkan kontainer membantu aplikasi berjalan konsisten di berbagai lingkungan. Nah, Cons pengguna Aquos tentunya memiliki biaya. Biaya yang dihitung berdasarkan resource komputasi seperti CPU atau RAM, serta kapasitas penyimpanan yang digunakan. Nah, selain itu juga biaya transfer data keluar dari cloud yang sering tidak disadari. Penyedia cloud biasanya menawarkan model pembayaran sesuai pemakaian atau paket berlangganan. Baik, sekian untuk materi yang kedua. Kita pindah ke materi yang ketiga. Nah, di bagian yang terakhir itu ada virtualization dan VM provisioning. Bagian terakhir ini kita membahas lebih fokus tentang virtualisasi dan bagaimana proses pembuatan virtual mesin sebagai fondasi utama infrastruktur komputing. Baik, kita masuk ke konsep dasarnya.
What is virtualization? Dengan virtualisasi, satu server fisik dapat menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan. Namun, masing-masing tetap terisolasi sehingga tidak saling mengganggu. Contohnya ada hypervisor role. Nah, pengaturan semua virtual machine tersebut dilakukan oleh hypervisor, yaitu software yang mengelola pembagian resource seperti CPU, memori, dan penyimpanan. Next ada VM provisioning. Provisioning virtual machine adalah proses untuk menyiapkan mesin virtual lengkap dengan konfigurasi resource yang dibutuhkan sebelum digunakan. Next, the provisioning workflow. Proses ini dimulai dari memilih sistem operasi, menentukan spesifik resource, mengatur jaringan, hingga akhirnya virtual siap dijalankan. Baru ini resource allocation. Setiap virtual machine akan diberikan alokasi tertentu sesuai dengan kebutuhan aplikasinya, agar kinerja tetap optimal dan tidak saling berebut. Selanjutnya ada remote access. Virtual machine ini bisa dikelola dari jarak jauh sehingga administrator tidak perlu berada langsung di lokasi server. Ya, selanjutnya kita akan membahas SSH. Untuk server berbasis Linux biasanya digunakan SSH yang memungkinkan pengelolaan sistem secara aman melalui koneksi terenkripsi, sedangkan eh, RDP atau remote desktop ini untuk Windows ya digunakan RDP untuk memberikan akses tampilan desktop secara penuh sehingga pengelolaan bisa dilakukan secara visual. Nah, selanjutnya yang terakhir ada security best practice. Nah, agar sistem tetap aman diperlukan langkah-langkah seperti um, autentifikasi berlapis, VPN gateway, last privation itu pembatasan hak akses pengguna, serta regular patching itu pembaruan sistem secara rutin. Baik, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.